Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1229. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dengan beberapa informasi yang sulit dan tidak jelas, memberitahu mereka bahwa dia tidak dapat terburu-buru kembali dalam waktu singkat, dan mereka perlu menjaga dunia rahasia markas besar Tianjuo. Dan kemudian setelah itu pesan dari Tuan Shenggong Tianjun pun rusak. Tampaknya tempat di mana Shenggong Tianjun berada saat ini sangatlah jauh, bahkan merupakan alam rahasia khusus. Saya tidak tahu di mana guru Shenggong Tianjun saat ini berada, kata wakil pemimpin Tianjuo. Dia menoleh dan menghela napas dalam. Ketika peristiwa besar seperti ini terjadi, pemimpin Tianjuo Shenggong Tianjun, penguasa Tianjuo, tidak kembali, sehingga mereka tiba-tiba kehilangan tulang punggung dan tidak tahu harus berbuat apa. Jangan terlalu banyak berpikir, karena guru Shenggong Tianjun berkata demikian. Pasti ada alasannya, kita hanya perlu menjalankannya, kata pengrajin kuno Tianjun. Mendengar itu, senjata absolut Tianjun pun mengangguk. Kemudian Sueki Tianjun berkata, guru Shenggong Tianjun seharusnya memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan. Maka kita akan menjaga rumah ini untuknya. Meskipun Shenggong Tianjun berkata dengan tidak jelas, namun ketiga wakil pemimpin Tianjuo yang hadir tidak memiliki ketidakpuasan sama sekali. Bahkan wakil ketua aula lainnya serta Tianjun yang kuat tidak akan merasa tidak puas, karena mereka semua tahu bahwa Shenggong Tianjun tidak akan kembali. Ada alasan lain, bahkan hal-hal seperti mata-mata Tianjun tidak dapat dihalau kembali. Jadi apa yang dilakukan oleh Shenggong Tianjun sekarang haruslah sangat penting dengan situasi umat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu mereka semua saat ini hanya bisa menunggu. Dan sementara mereka menunggu, Shin kembali ke lantai 5 Pagoda Guyu. Nampak sesosok muncul lantai 5 dan itu adalah Qin Chen. Setelah menyerap kekuatan penciptaan lantai keempat, Qin Chen akhirnya mampu menahan roh jahat dari lantai keempat dan lalu mencapai lantai kelima. Begitu Qin Chen muncul lantai kelima, Qin Chen langsung merasakan tekanan yang mengerikan yang langsung menekannya, membuatnya hampir tidak bisa bernapas. Roh jahat dari lapisan kelima benar-benar mengerikan, kata Qin Chen. Dia cukup terkejut. Roh jahat di lantai kelima ini jauh lebih kuat daripada lantai keempat. Tidak heran dikabarkan bahwa selain Shenggong Tianjun, hampir tidak ada wakil pemimpin Tianjuo lainnya yang bisa naik ke lantai kelima ini. Qin Chen dapat merasakan bahwa jika dia tidak mengalami transformasi di lantai keempat, begitu Qin Chen memasuki lantai kelima, Qin Chen tidak akan mampu menanggungnya, dan keruntuhan fisik di tempat mungkin bukan hal yang mustahil. Tekanan seperti ini hampir setara dengan tahap air surgawi, kata Qin Chen. Dia menarik napas dalam-dalam. Qin Chen dapat merasakan bahwa jika dia ingin datang ke dunia ini, dia setidaknya harus menjadi orang yang kuat di tahap air Tianjun. Kekuatan penciptaan yang begitu kuat, lihat apakah kita dapat menyerapnya lagi. Segera setelah memasuki lantai kelima, leluhur naga Hong Huang tidak sabar untuk muncul. Lalu dia menyerap kekuatan penciptaan antara langit dan bumi di sini. Tiba-tiba gelombang kekuatan penciptaan muncul mengalir ke tubuh kecil leluhur naga itu. Mendapati dia bisa menyerap kekuatan penciptaan di lantai kelima, leluhur naga Hong Huang langsung sangat gembira. Hahaha, leluhur ini memang bisa menyerap kekuatan penciptaan lagi. Naga betina yang cantik leluhur ini ada di sini. Segera leluhur naga Hong Huang pun mulai dengan panik menyerap kekuatan penciptaan di sekitarnya dan terus memperbesar sosoknya. Melihat itu mata Qin Chen berkedip dan hatinya bergerak ketika dia melihat leluhur naga Hong Huang yang agung menyerap kekuatan penciptaan. Seperti yang dia duga, setelah kekuatan penciptaan lapisan keempat tidak bisa diserap, maka bisa diserap kembali setelah memasuki lapisan kelima. Namun saya tidak tahu seberapa besar kekuatan penciptaan di lapisan kelima yang bisa dia serap, dan kapan batasnya. Segera Qin Chen melepaskan leluhur naga Hong Huang, leluhur suci sungai darah, dan Lord of the Abyss untuk menyerap kekuatan penciptaan di lantai kelima lagi. Namun bagi Lord of the Abyss, permintaan Qin Chen hanya untuk menyerap sebagian kekuatan penciptaan.
Tubuh utama dari tubuh tersebut masih terkondensasi oleh daging ras iblis seperti Tuan Rong yang dibawa berkah dari pohon iblis 10.000 alam. Kalau tidak, jika mereka seperti leluhur naga primordial, mereka hanya bisa mengembun. Qin Chen kemudian duduk bersila, kekuatan penciptaan yang bergulir mengalir dari tubuhnya lagi, dan boom, setiap sel di tubuh fisik Qin Chen bangkit kembali. Kali ini, sambil menyerap kekuatan penciptaan, Qin Chen juga dengan panik menyerap asal-usul kekacauan di dunia kacau. Hal ini membuat aura yang mulia bumi Qin Chen disertai penyerapan kekuatan penciptaan juga perlahan meningkat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pada hari kelima, boom, napas yang menakutkan memenuhi tubuh Qin Chen. Tahap akhir yang mulia bumi, Qin Chen membuka matanya, menakjubkan. Dalam waktu kurang dari 10 hari sebelum dan sesudah, Qin Chen benar-benar berhasil menerobos puncak tahap akhir yang mulia bumi dalam satu gerakan. Kekuatan penciptaan ini sangat luar biasa, sangat disayangkan bahwa itu tidak dapat diserap tanpa batas. Jika dapat diserap secara tak terbatas, seberapa jauh tingkat kultivasi saya akan meningkat, kata Qin Chen seraya memandang dunia ini dan matanya terkejut. Namun, itu masih bukan batasnya, dan aku harus terus menyerap. Qin Chen lalu menutup matanya dan terus menyerap di lapisan kelima ini. Sementara saat ini di tempat lain di dunia luar, hampir 10 hari telah berlalu. Melalui kontak yang konstan, semakin banyak penatua yang keluar dari Pagoda Guyu. Jumlah orang dari lebih 1.000 orang di Pagoda Guyu secara bertahap menjadi hanya beberapa lusin. Meskipun saya tidak tahu siapa yang ada di sana, tetapi melalui komunikasi satu sama lain, banyak tujuan dapat ditetapkan. Pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya juga menyelidiki satu persatu. Master pengrajin kuno Tianjun, wakil Master Qin belum keluar. Ketika Yang Mulia Mantra diselidiki, Yang Mulia Mantra langsung berseru, "Apa? Wakil Master Qin belum keluar dan masih berada di Pagoda Guyu?" Segera setelah pernyataan ini keluar, pengrajin kuno Tianjun dan yang lainnya langsung mengubah ekspresi mereka. Beberapa hari ini banyak gangguan yang disebabkan oleh Qin Chen ketika dia datang ke markas besar Tianjuo. Tidak ada wakil Master Tianjuo yang tidak disadari dan mereka semua dikenang di dalam hati mereka. Sekarang Qin Chen masih berada di Pagoda Guyu. Mata pengrajin kuno dan yang lainnya langsung tergerak. Beberapa wakil pemimpin Tianjuo itu saling melirik dan ada cahaya di mata mereka. Saat ini mereka telah memeras otak mereka untuk menyelidiki orang kuat lainnya yang bertempur melawan Dao Jue Tianjun di Pagoda Guyu. Meskipun Tuan Sengong Tianjun tidak pernah kembali, namun mereka secara alami tidak akan berhenti untuk menyelidiki mata-mata. Namun dengan penyelidikan terus-menerus, mereka malah menjadi semakin bingung. Karena terlepas dari Dao Jue Tianjun, mereka tidak bisa membayangkan ahli Tianjun lainnya yang bertempur melawan Dao Jue Tianjun di Pagoda Guyu. Tetapi pada saat ini ketika berita Qin Chen muncul, semua orang merubah ekspresinya. Mungkinkah itu dia? Wakil Master pemimpin Tianjuo itu saling melirik dan mereka semua melihat spekulasi di mata satu sama lain. Setelah diselidiki, tidak ada ahli Tianjun lain di dalam Tianjuo yang berada di Pagoda Guyu yang bertarung dengan Dao Jue Tianjun. Namun sekarang penampilan Qin Chen telah menyebabkan gerakan di hati beberapa wakil Master Tianjuo itu. Karena belum lama ini Qin Chen telah mengalahkan lebih dari 1.500 penatua dan diaken dengan kekuatan satu orang. Jika itu Qin Chen, mungkin benar-benar ada kemungkinan bisa melawan Dao Jue Tianjun. Wakil Master Qin juga ada di Pagoda Guyu. Kapan dia pergi ke Pagoda Guyu? Anda dapat memberitahu saya semua informasinya, kata pengrajin kuno Tianjun seraya memandang Yang Mulia Mantra. Para wakil pemimpin Tianjuo lainnya juga memandang Yang Mulia Mantra. Tiba-tiba Yang Mulia Mantra merasakan napas yang kuat menekan, membuat napasnya sedikit sulit. Ekspresi serius dari para wakil Master pemimpin Tianjuo ini langsung membuatnya merasakan keseriusan akan masalah ini. Segera Yang Mulia Mantra pun tidak berani menyembunyikannya dan dia langsung mengirim semua informasinya. Dimulai dari Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya yang membawa Qin Chen untuk memasuki Pagoda Guyu. Yang Mulia Mantra juga samar-samar bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Dao Jue Tianjun yang terkait dengan mata-mata ras iblis, yang juga membuat Yang Mulia Mantra khawatir. Mungkinkah terjadi sesuatu kepada Qin Chen di dalam Pagoda Guyu? Yang Mulia Mantra sebenarnya yakin akan kekuatan Qin Chen, dia bisa mempercayai di dalam hatinya. Tetapi karena sudah lama sejak saat ini, Qin Chen tidak pernah keluar sampai sekarang. Oleh karena itu Yang Mulia Mantra benar-benar cemas dan dia hanya bisa menceritakan semuanya. Penatua Bulu Hitam, apakah mereka juga di sini?
mendesis setelah mendengar kata-kata yang mulia mantra. Pengrajin kuno Tianjun dan mata-mata orang lainnya tiba-tiba menjadi kental. Terutama setelah mengetahui bahwa Qin Chen pergi ke lantai 3 Pagoda Guyu di bawah kepemimpinan Penatua Bulu Hitam dan yang lainnya. Karena juga pertempuran yang meledak juga berada di lantai ketiga waktu itu. Cepat, siapa lagi yang membawa Qin Chen ke Pagoda Guyu waktu itu? Kata pengrajin kuno Tianjun. Dia berkata lagi dengan cemas. Wakil Master Tianjuo lainnya juga melihatnya karena mereka juga samar-samar merasa bahwa ini mereka telah tampaknya menemukan bagian dari kebenaran pertarungan tersebut. Ada Penatua Long Yuan, Penatua Bulu Hitam, dan juga para penatua lainnya. Total ada hampir 10 penatua. Semuanya terkenal di ranah rahasia markas besar Tianjuo. Para wakil pemimpin Tianjuo itu segera memandang pengrajin kuno Tianjun dengan harapan di mata mereka. Tidak ada penatua yang disebutkan oleh Yang Mulia Mantra yang keluar dari Pagoda Guyu. Kata pengrajin kuno Tianjun. Dia menggelengkan kepalanya, matanya suram. Apa? Ke-10 penatua itu belum keluar, bagaimana mungkin? Sekarang sebagian besar penatua telah keluar dari Pagoda Guyu. Bukankah ke-10 penatua itu juga harusnya sudah keluar? Kata para wakil pemimpin Tianjuo lainnya. Nampak ekspresi mereka terus-menerus berubah. Lebih dari 10 hari telah berlalu, ribuan penatua dan diakon yang memasuki Pagoda Guyu yang pertama kalinya telah keluar dari Pagoda Guyu. Saya khawatir hanya ada lusinan penatua yang belum keluar. Tetapi di antara ribuan penatua, secara tak terduga, 10 penatua yang pada awalnya masuk bersama Qin Chen tidak pernah keluar. Dan ini pun segera membuat orang-orang di sana langsung waspada. Selain itu, apalagi yang kamu tahu? Kata pengrajin kuno Tianjun seraya menatap Yang Mantra. Melihat ekspresi dari para wakil pemimpin Tianjuo itu, hati Yang Mulia Mantra tenggelam. Chen Shao, bukankah? Apakah terjadi sesuatu kepadamu? Kata Yang Mulia Mantra. Dia menggelengkan kepalanya. Tetapi dia kemudian mengatakan bahwa selain itu dia tidak tahu apa-apa lagi. Pengrajin kuno Tianjun mengambil napas dalam-dalam dan lalu berkata, "Oke, kamu tetap di istanamu. Jangan pergi tanpa perintah saya." "Ya, baik," kata Yang Mulia Mantra. Dia mengangguk. Pengrajin kuno saling memandang dengan para wakil pemimpin Tianjuo lainnya dan pergi dari sini bersamaan. Mereka datang ke dunia luar. Wajah-wajah wakil pemimpin Tianjuo itu semuanya sangat berat. Jika itu benar, masalah ini harus terkait dengan mata-mata ras iblis. Ya benar, jika tidak bagaimana mungkin? Begitu kebetulan, semua penatua yang bersama Qin Chen masuk tidak pernah keluar. Sekarang saya cukup yakin bahwa orang yang telah melawan Dao Jue Tianjun kemungkinan besar adalah Qin Chen dan juga para penatua yang masuk bersamanya. Kemungkinan ini setinggi 70%. Kata pengrajin kuno Tianjun. Dia berkata dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi walaupun begitu, para wakil pemimpin lainnya nampak masih merutkan kening. Karena meskipun Qin Chen kuat, tetapi Qin Chen mungkin tidak akan bisa bersaing dengan ahli yang mulia surgawi karena dia hanyalah ahli yang mulia bumi. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Dao Jue Tianjun? Tapi, mengapa Dao Jue Tianjun bertindak atas Qin Chen itu? Mungkinkah Qin Chen adalah mata-mata dari ras iblis? Para wakil pemimpin Tianjuo itu nampak bertanya-tanya. Pada saat ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Qin Chen mata-mata ras iblis, dan kemungkinan kedua adalah Dao Jue Tianjun yang mata-mata ras iblis. Namun pada saat ini mereka hanya bisa menebak-nebak dan tidak bisa mengambil intinya, karena semuanya akan terungkap ketika Tuan Shenggong Tianjun kembali. Saat ini ketiga wakil pemimpin Tianjuo itu kemudian duduk di pagoda Guyu dan menjaga gerbang masuk. Sementara pada saat ini tentu saja Qin Chen tidak tahu segalanya tentang dunia luar. Qin Chen juga tidak tahu bahwa saat ini dia telah dicurigai oleh para petinggi Tianjuo. Namun Qin Chen saat ini dia sedang menyerap kekuatan penciptaan dari lantai 5. Dan setelah itu Qin Chen pun sekali lagi memasuki lantai 6 pagoda Guyu. Boom! Kekuatan penciptaan bergulir dan menekan lagi. Memasuki lantai ke-6. Qin Chen langsung merasakan kekuatan penciptaan yang menakutkan yang mengalir keluar. Dan aura yang mencekik menyebabkan retakan pada tubuh Qin Chen. Sangat kuat. Qin Chen langsung merasakan krisis yang kuat begitu Qin Chen memasuki lantai ke-6. Tubuh Qin Chen retak di tempat dan darah keluar. Qin Chen merasa bahwa jika dia terus menyerap kekuatan penciptaan yang cukup dan memadatkannya ke dalam dagingnya dan menggantinya dengan ahli yang mulia Tapahir, dagingnya pasti akan runtuh dan jiwanya akan hilang di tempat. Mungkin hanya puncak yang mulia surgawi yang bisa memiliki kekuatan untuk menahannya. Tentu saja ini juga hanya kemungkinan.
Jadi, apakah Tuan Sengong Tianjun hanya bisa mencapai tingkat ini? Kata Qin Chen seraya melihat sekeliling. Setiap tingkat peningkatan pagoda Guyu terlalu besar yang membuatnya merubah ekspresinya dan tampak lebih dalam lagi melihat ke lantai ke-6. Jika itu lantai ke-7, bukankah hanya ahli yang tertinggi yang bisa memasukinya? Sangat mungkin. Lantai ke-7 harus menjadi peningkatan besar bagi lantai ke-6. Tidak masalah, karena kita berada di lantai ke-6, mari kita serap kekuatan penciptaan terlebih dahulu. Kata Qin Chen, segera gemuruh. Qin Chen duduk bersila dan sekali lagi menyerap kekuatan penciptaan. Kekuatan penciptaan langsung mengalir ke tubuh Qin Chen dan mulai terus meningkatkan kekuatan tubuhnya. Dan dengan untayan-untayan kekuatan yang memasuki tubuhnya, Qin Chen langsung merasa bahwa ada energi yang tidak dapat dijelaskan yang mengalir ke tubuhnya. Aura ini beredar di tubuhnya dan kemudian terus-menerus berkumpul di jiwa Qin Chen. Qin Chen langsung terkejut. Kekuatan penciptaan ini tidak hanya dapat meningkatkan tubuh fisiknya, tetapi juga dapat memperkuat jiwanya. Dan yang mengejutkan adalah Qin Chen bahwa aura khusus yang dibentuk oleh kekuatan penciptaan pada level ini sambil memperkuat jiwanya secara bertahap mengumpulkan jejak kekuatan yang melarikan diri dari pusat dahinya. Di antara alisnya ada perasaan kesemutan segera. Apa ini? Kata Qin Chen, dia cukup terkejut. Namun Qin Chen tidak membawanya ke dalam hatinya. Qin Chen hanya terus-menerus menyerap kekuatan penciptaan di sini. Kekuatan penciptaan yang mengepul yang dituangkan ke dalam tubuhnya. Qin Chen juga menyerap kekuatan kekacauan primordial dan tingkat kultivasinya meningkat lagi. 1 hari, 10 hari, sebulan, 3 bulan. Kali ini Qin Chen berlatih di sini selama 3 bulan penuh. Dan boom, pada hari ini ketika Qin Chen tidak bisa lagi menyerap kekuatan penciptaan. Boom, di mata Qin Chen. Tiba-tiba matanya mengental. Sebuah mata tiba-tiba mengental di atas alis Qin Chen. Salah. Kata Qin Chen, dia langsung menyadari bahwa itu bukan mata yang benar-benar tumbuh di antara alisnya. Tetapi itu tumbuh dalam persepsi Qin Chen. Mata jiwa diam-diam muncul dari alisnya. Mata jiwa ini sangat kabur, sangat kekosongan, dan jika itu menjulang, itu hanya hantu dari jalan besar. Aku benar-benar memadatkan mata. Qin Chen terkejut. Apa-apaan ini? Kata Qin Chen, dia sangat terkejut. Dan lalu meminta leluhur suci sungai darah dan juga leluhur naga Hong Huang untuk melihatnya. Dan setelah melihat ini, leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kekuatan penciptaan menyatu di antara alis untuk membentuk sebuah mata. Apakah Anda tidak pernah mendengar ini? Tidak. Apakah itu mata penciptaan yang legendaris? Tiba-tiba leluhur naga Hong Huang dan leluhur suci sungai darah melirik satu sama lain. Dan mereka berdua tidak bisa membantu tetapi memperlihatkan kengerian.